Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Ya, udah lama ya gua nggak nongol nih. Mohon maaf banget. Banyak banget yang udah jerit-jerit video dong, video, video, video. Ya, ada beberapa alasan ya. Gua agak sedikit menahan. Mungkin gua ceritain sedikit. Salah satunya emang karena lagi banyak gawean. Satu sih biasa. Maksudnya dalam artian banyak gawean karena kondisi Covid ini kan kita nyesuaiin ya. Yang tadinya gue biasanya kerjanya apa jadi kerja apa, jadi ngapain ah, gitulah. Curcol jadinya. Nah, cuman pada dasarnya salah satunya itu dan yang lainnya ini karena gue lagi membatasi juga untuk review busur. Jadi gue perhatikan kan beberapa bulan yang lalu itu busur-busur yang dikirimkan itu masih orangnya termasuk itu-itu aja. Itu maksudnya ada yang udah sampai 2-3 kali nge-review gitu dan busurnya sama aja gitu Turkish, cuman perbedaan di baling kurvanya sedikit atau ada penambahan penambahan sedikit. Jadi kelihatannya kalau gue nge-review situ-situ lagi aja percuma gitu. Gue pengen yang baru gitu. Kalau kalau itu nggak baru, nggak fresh, misalnya boyer baru atau karya yang baru, ya kalau kayak Pak De Supri kemarin kan emang yang dikirimin busurnya emang beda-beda jenis ya emang. Jadi kita dapat wawasan lah, ilmu baru tentang busur. Ini busur Mongol, ini busur Magyar, ini busur Egypt, terus busur apa macam-macam gitu. Tapi kan kalau kalau masih Turkish juga cuman perbedaan sedikit gitu kayaknya nggak menarik. Nah akhirnya gue putuskan tar dulu deh, gue tahan dulu. Kayak ngobak aja sendiri sebenarnya udah hampir sebulan yang lalu udah ada ngobak kelima sebetulnya, tapi kita nggak keluarin dulu karena kita tahan ya. Ya karena gue nunggu reviewan dulu, jadi gue juga nggak mau kepengen berkesan videonya gue akhirnya ngobak semua. Dan gue juga bukan tipikal orang yang nyari konten, jadi gue nggak peduli YouTube gue mau rame ataupun enggak, gue nggak nyari duit di situ soalnya. Jadi gue ya gue nggak tayang ya gue nggak ada masalah. Mau apa namanya secara apa tuh namanya monetize-nya atau apanya jadinya dikit atau apa, gue nggak peduli lah masalah itu, karena emang gue pengenin itu dari segi keilmuan, dari segi apa namanya sharingnya itu manfaat gitu loh. Kalau gue cuman sekedar bikin konten yang cuman buat nambah-nambahin view ya buat apa gitu loh. Akhirnya gue tahan dulu ya, sabar dikit. Akhirnya gue tumpuk beberapa, udah mulai ada masuk lagi. Selainnya kali ini gue mau busurnya busur import nih, cuman ada beberapa kawan-kawan boyer lokal yang emang gue belum pernah kenal nih, gue belum pernah tahu. Nah jadi kita memperkenalkan juga yang lain-lain, jangan orangnya itu aja. Kayak turnamen kan juga gitu, itu aja orang yang juara. Terus sekarang kan udah enggak, udah mulai ada perubahan ya, ada perputaran. Nah lanjut aja ya untuk yang kali ini busur yang akan direview nih. Ini sebenarnya busur pinjaman ya. Ini pinjamannya dari Kang Sauki di Bandung ya, gue dapet. Alhamdulillah dipinjemin, jadi gue bisa nemuin busur ini yang lumayan agak susah nih, karena kalau kita mau beli benar-benar diniatin kayaknya mikir-mikir. Ini busur namanya busur Tangcanan ya bilangnya, TCA lah, busur TCA Tangcaan ya. Nah ini busur busur Asiatik ya, bentuknya kayak gini nih kurvanya sebelum di string. Busurnya panjang banget. Berapa panjangnya detailnya nanti sekalian kita pindah. Ini sih gue lagi mau pamer aja nih, tempat kita sekarang begini bentuknya. Jadi tenda jajar 3, jadi kalau yang ngesut siang-siang masih bisa main adem-adem lah. Enak lah pokoknya udah sekarang. Daerah Bekasi Timur, sekitar-sekitarnya, Bekasi kesana, DKI Jaya ya bisa mampir ke sini silakan aja monggo. Kita dari Bekasi Timur ya. Ini busurnya. Nah, detailnya kita cek ya. Kayak gimana? Ini dari Alibow. Tangcaan dari Alibow ya. Ini kurvanya. Oke. Yuk, kita lihat detailnya. Oke, sebelum gua review ke busurnya, ini gua biar nggak lupa, gua ke stringnya dulu nih. Ini karena takut lupa ya, seringnya gue lupa masalah string nih. Ini stringnya nih agak banyak dia ada 16 ply ini, 16 ply ini. Kayaknya sih fast flat deh nih, bukan Dacron sih, dari apa Dacron ya? Ya pokoknya itulah. Yang jelas bukan benang PE. Dia ada 16 ply. Berarti ya seharusnya sih ini untuk meminimalisir juga ya dari handshocknya. Terus ya memperhalus lah ya, cuman mungkin lecutan. Oh tapi karena dia kan tarikannya panjang ya. Nah busur ini bisa sampai ditarik sampai 35 inch, lu bayangin tuh. Nah ini kita masuk ke detail.
Dari atas deh. Nah, gua nggak tahu nih atasnya apaan. Tanduk bukan, apa kayu, apa dicat ya, kayaknya cat-catan sih. Dibilang tanduk kayaknya bukan. Yang jelas ini busur laminasi ya, Alibo. Karakternya dari segi sininya nih kalau dilihat nih mirip sama Kesik, tapi Kesik kan biasa biasa yang kemarin tuh di sini tuh dia pakai mekarta. Ini enggak, ini bukan mekarta. Kayak tanduk tapi kayaknya bukan, enggak ada, enggak kelihatan sih detailnya jelas. Kayaknya sih bukan tanduk. Nah, terus ini laminasinya ya, beberapa tumpuk. Ini informasinya di 35 inch 48 lbs ya berarti ya. Oke, di 35 ya, berarti kalau kita nariknya 32-an ya paling bang 40 sekian lah ya. Ya, ini laminasinya, karakternya ya Alibo lah. Alibo banget. Kinclong, kinyis-kinyis, exotic wood nih. Kayaknya kalau nggak salah nih exotic wood nih dari segi detailingnya. Cuman buat kolektor sih ini emang ajaib lah, maksudnya keren lah untuk koleksi ya. Kalau secara pemakaian gua nggak tahu, ntar kita cobain aja. Ini kalau nggak salah Kang Sogi ini dapat busurnya dari kiriman ya, dari siapa ya, pokoknya dari teman-teman ininya dia lah, seniornya dia di Going ya. Makasih banyak loh teman-teman Going ya, itulah fungsinya banyak teman bisa dapat kiriman begini kan. Nah, ini bagian handle-nya gue nggak tahu nih, ini bawaan dari sananya udah ada lilitan gini atau ini bikinannya Soki. Kayaknya sih kalau dari segi ininya nih, kulit nih, ini sebenarnya di dalam ada kulit nih, cuma ditambahin lagi sama dia. Ini dalam ada kulit, karena yang gue tahu rata-rata Alibo ada tambahan kulit emang di handle nih, di grip, cuman dia ini dibungkus lagi nih. Aeropasnya ya dia kasih ada kanan kiri. Laminasinya ini mirip banget Kesik, mirip banget, sampai ke sininya mirip banget Kesik nih, percis banget Alibo ya logonya. Ini ya bahasa Cina nih, ini Kokoh Penglai yang tahu nih, Pak Gufron. Kokoh Penglai yang tahu nih, gue nggak tahu nih bahasanya apa, ngomong apa, cuman ya kita kasih lihat ini aja bentuknya ya, ujung-ujung yang pasti secara finishing ya. Harga nggak bohong, harganya agak mahal, yang busurnya keren sih, bentuknya keren ya. Nah, udah lihat ya dari sini. Lu bayangin bro, 35 ditarik ya, 35 inch. Aero gue nih, aero paling panjang gue nih, ini gue pakai buat si Gagung aja nih sekitaran 32 33. Jadi belum ada apa-apanya. Ntar gue coba nih ya, gue ukur nih. Kebetulan gue ada meteran, minjem dari Bang Jul. Banyak minjemnya, gue jujur amat minjemnya ngomong. Nah, nih coba. Oke, sampai ujung sih 33 lewat lah ya. Ini kalau sampai sini 32-an, 32 lebih, 33 di ujung poin. Kita ambil 33 lah, nanti gue tarik ke 33 ya, boleh lah ya, sekali-sekali kapan lagi gue bisa narik busur sampai 33 inch. Jarang-jarang nih kesampean narik busur sampai 33 nih, baru sekarang nih akhirnya nih, karena kemarin gue nggak berani, karena si Gagung aja gue baca rekomendasinya tarikan rolling tuh di 31,60 berapa gitu. Jadi yang bilang Gagung sampai 32 33 ya emang boleh-boleh aja, tapi dari sananya itu menyarankannya 31,665 gitulah. Jadi ya nggak usah dilewat-lewatin, jangan 31 aja udah cukup. Nah, kalau yang ini emang rekomendasi dari sananya ini di 35. Cuman kita aeronya nggak ada yang sampai 35. Ini aero yang paling panjang gue punya aja cuman sampai 33 lebih dikit, 33 setengahan ya. Kita tes ya. Nah, kita lihat kurvanya juga setelah di string. Ini nyetringnya ribet nih ya. Gue pengen tahu aja sih tingginya ujung ke ujung gini nih berapa ya. Anjay, sande bahasa lo, bahasa anak-anak. Masya Allah, 150 bro, 150 panjangnya nih. 158 sih,
inch ya? Inchnya yang mana sih? Yang atas ya? Blow on dah. 150. Jol, ini yang bawah apaan sih? Taruh gue nanya dulu. Bukan senti nih, meteran ini gue bingung nih. 150 ini berarti 150 apa ya? Senti. Ini yang bawah senti ya? Oh, sama kayak meteran baju ya? Nora ada gue, maaf ya. Ya, 150 cm. Ininya 59 inch. Ya, gue kan nggak pernah pakai meteran model gini, jadi gue pikir dia apa gitu kali, yang gua nggak tahu ada jenis baru dalam hitungan meteran. Ternyata enggak, sama kayak punyanya yang di meteran kain itu ya. Oke, tadi 150 ya senti ya ininya panjangnya. Gue pikir 170, 150. busur ini di 59. Kalau busur recurve tuh sampai 63, 71, 72, ya hampir mirip sama busur recurve berarti panjangnya. Cuma bedanya recurve bisa dicopot. Nah, lu kalau nggak punya tas yang panjang, PR nih bawa busur ginian. Nah, lu pikirin deh tuh, kalau nggak bawa mobil, panjang nih, kayak pakai bawa busur Yumi. Nah, sekarang dalam kondisi di string kita coba ya lihat panjangnya jadi berapa. Agak ribet nih, mungkin harusnya kayak ini ya, kayak busur-busur recurve ya, pasang stringnya pakai bawa stringer. Mampus dah lo encok. Panjang banget, harusnya begini kali ya stringnya, gini ya. Ya udahlah, udah kepasang. Ya Allah, tadi gue ngomong sampai mana ya? Oh ya, karena ini ya karena busur panjang ya, jadi gue bela-belain minjem meteran karena orang pasti banyak bertanya-tanya, ini busur panjangnya berapa tuh? Busur panjang banget, pasti gitu orang ngomongnya. Buset ya, busur panjang banget ya. Sekarang kita coba nyetring, kita coba ukur ini dalam kondisi di string, panjangnya di stringnya. Bener bro, lebih panjang begitu di string, hampir 160. Ini 62 inch, ini sekitar 159 cm, hampir 160. Hampir 160 bro, berarti hampir setinggi gua 170-an sih, lebih-lebihin dikit, nggak nyampe lo, ngaku tuh. Hampir setinggi gue, ini bener-bener di kaki gue nih, segini tinggi. Berarti lo kalau bawa busur ini lo kayak bawa adik. Ini adik gue yang nalin. Si Tangcaan, adik gue. Biasa gue kalau gue agak Arab-Arab dikit nih, agak Cina-Cina dikit, emang ada jauh. Nah, ya kan. Nah, ini kurvanya ya. Oke, asimetris. Ya, asimetris. Bawah sama atas beda, kayak busur Yumi nih. Atasnya panjang, bawahnya pendek. Lucu ya? Lucu sih. Kalau lebih duit sih, tajir mampus ya nggak apa-apa lah beli. Kalau modelan kayak gue lagi kayak gini sih ya udah curcol. Yaudah ya, lanjut. Kita tes anu-anuannya ya, apa namanya? Draw experience, terus udah lama gak review, gue lupa. Draw experience, handshock, vibrasi, akurasi, terus itulah pokoknya. Kita tes ya, yuk. Oke, sebagai pertambahan kan, karena kalau orang takutnya nanti nanya, lu pakai busur berapa panjangnya? Arrow berapa panjangnya? Tadi udah dihitung ya, panjang arrownya 33 lebih. Iya nggak sih tadi? Lupa gue ya, kayak 33 lebih. Nah, untuk berat arrownya 32,8 gram. Agak sedikit ringan ya, tapi kan ini cuma sampai 33. Jadi harusnya sih aman lah ya. Jadi ini ya 32. Hampir rata-rata ini sama, sortir 32 gram. Oke, naik ke atas ini. Arrownya 32 gram yang dipakai. Kita
berarti bisa sampai 10 GPP lah ya. Ya nggak sih? Aduh, gue lagi belet banget nih pagi-pagi, belum ngopi. Cuman kurang lebih gitulah, 10-9 GPP lah kurang lebih. Nah, harusnya sih aman ya. Tapi kita coba aja nih, kita coba tes. Main agak deket aja, di 20 meter aja. Jauh takutnya sayang, aeronya rusak. Lagi zaman susah bro. Nah, kita ngopi dikit ya, sambil ngopi dikit. Bukan apa ngantuk bro. Terus ya biar tahu juga nih, di sini kita begini. Jadi selain nge-shoot, banyak ngopinya, ngobrol, nongkrong, ngomongin politik ya kan. Siapa tahu si Diyar jadi presiden, apa si Jul jadi perdana menteri Turki gantiin Erdogan, kan mana tahu ya gak bro, ya kan. Nah, sambil ngopi kita ngobrol-ngobrol gini. Kalau di sini begini asik. Jadi lu datang ke sini nggak harus selalu nge-shoot. Lu datang aja, main, ngopi, ngobrol, terus nyari jodoh nggak bisa. Cuman kalau mau dicariin ya bisa-bisa aja, siapa tahu apa ada yang mau ngapain gitu. Datang aja lah, pokoknya di sini nggak harus selalu main panahan, jadi banyak yang bisa dibahas. Gue ngopi dulu ya, lanjut ya. Ya ini non konteksia ya, ternyata juga lupa gue ngasih tahu. Ini non konteksia, bentuk bridge-nya nih mirip banget sama Kesik lah nih. Dia ada lekukan gini doang, jadi nggak ada bridge, langsung udah gini doang tuh ya. Sekarang kita nyoba draw cycle experience ya. Busur tangcaan panjang banget nih, gue nyoba di 20 meter aja. Kita tes shot pakai sampai 33 ya, kita coba tarik ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Lihat kurva ya. Wow, gila ngekernya gimana nih. Cuman draw experience-nya ini gokil, enak banget. Sampai sepanjang itu enak. Wow, enak banget draw experience-nya. Ini dari awal nih, Insya Allah sampai ujung nih lembut. Beratnya tuh gradually gitu loh. Apa tuh gradually? Sok banget lu pakai bahasa Inggris. Apa? Lambat laun gitu, perlahan, step by step. Jadi sedikit demi sedikit. Nah, sedikit demi sedikit dia mengeras. Sedikit demi sedikit. Lu mabok apa sih pagi-pagi? Yuk, kameramennya ketawa-tawa, suwe. Wow, Masya Allah. Bener-bener enak banget bro, ditariknya mah enak banget. Ya, draw experience sudah ya. Kita masuk ke test shot ya sekarang. Masya Allah. Wow, gila. Pokoknya secara draw experience ini enak banget. Itu satu poin plusnya. Sekarang kalau dari segi draw cycle sama ini, wih, Masya Allah. Handshock ada. Handshocknya lumayan. Karakter busur panjang kayaknya yang begini. Gue belum nemu busur panjang nggak ada handshock. Ada sih, ada beberapa, tapi gue gak mau nyebut brand. Masya Allah. Handshocknya juga dikit tapi enak kok. Dia bener nih kata siapa ya, Soki bilang sweet spot di 35. Bener emang, ditarikan 33 nih lembut nih. Gue tarik kalau cuman segini di 32 lebih shock. Begitu tarik tambah, semakin ditarik sampai titik 35 makin lembut dia. Handshocknya lagi, handshock. Aimingnya gue agak bingung sama busur ini. Coba lagi nih ya. Kurvanya sekalian lihat nih dari sisi sini. Oke. Lagi ya handshocknya sekarang ya. Tadi kurva udah lihat ya. Handshocknya sekali lagi. Maaf, mirip Kesik, mirip banget Kesik. Ada handshock gede, nggak gede-gede banget tapi lumayan. Ada handshock lah, intinya ada handshock. Relatif sih gede, kecil tuh relatif soalnya. Masya Allah.
Cep. Ya, handshock. Vibrasinya minim malah menurut gue. Enak ya busur ginian. Busur panjang ini enak loh. Topi gue kecepret. Ini tuh busur panjang gini. Kayak kejadian kemarin temen gue, si Jul. Naik sampai sini kupingnya kejelepet. Belum biasa. Kayak gitu ya. Masya Allah. Enak sih. Enak. Dua lagi. Vibrasi. Ya. Gue hampir nggak ada vibrasi. Dikit banget. Ya, vibrasinya dikit banget. Handshock ada. Drep. Handshocknya gede, nggak terlalu gede, nanggung sih, sedang ya lumayan lah. Cuman ada handshock, vibrasinya malah sedikit banget. Enak vibrasinya hampir nggak ada. Vibrasinya tipis banget. Handshocknya doang yang gede. Itu juga pendek kok, cuma gitu doang. Sama kagum gua aja handshocknya lebih enakan ini lebih enak. Oke, cut dulu ya. Oke, sekarang kita cek akurasi, nggak usah jauh-jauh ya, karena nggak kenal juga sayang aeronya. Kita deket aja 10 meter. Kita tes. Oke, kita ambil 12 aero sambil ngerasain handshock vibrasinya sekali lagi sambil biar ketahuan. Cuman yang pasti vibrasi tipis, handshock sih emang agak gede. Wow. Oke, handshocknya emang besar. Oke, akurasinya ini jarak terlalu dekat sih untuk nembak segini, jadi masih paradok, masih apa? Efek apa namanya? Paradoks efek ya, jadi masih ngegel, belum nyampe banget ya, dan guanya juga mungkin belum kebiasa sama busurnya, jadi belum terlalu rapi ya. Kalau udah kenal sama nih busur ya akurasinya enak juga sih. Wow, bagus kok akurasinya, cuma gue belum ini aja nih ya, ini agak aimingnya gue benar-benar instinktif banget nih, gue nggak aiming bener, jadi based on muscle memory aja. Oke. Handshock vibrasi, handshock gede, vibrasinya minim. Wow, udah kayak megang senapan mesin. Jadi megangnya di bawah gini gue, karena jaraknya deket banget. Grouping, akurasinya bagus. Untuk 10 meter, handshock vibrasi. Udah lah ya, 2 lagi nggak perlu lah ya, udah numpuk. Sambil dicek yuk. Nih, kelihatan apa namanya, belum lempeng banget gitu, belum lempeng banget masuknya, karena kayaknya masih ada paradoks, masih ada paradoks, Archer's paradox. Jadi dia kondisinya belum sampai di stabil, udah nancep nih, jaraknya kedeketan. Cuma basicnya ini secara akurasi ini enak, busur enak, akurasinya bagus. Busur panjang nih untuk akurasi emang bagus. Kayaknya kemarin sempat ada yang ngomong gitu deh. Oh, Bang Misnan ya, Bang Misnan di Medan kemarin emang cerita busur siah panjang ya, khususnya siah panjang kalau dia bilang tuh kemarin. Karakter siah panjang akurasinya emang enak. Ini busur enak, akurasinya bagus. Udah lihat juga grouping di sini di 10 meter, terlalu dekat juga sih. Apa gua tes 20 meter? Nggak perlu lah ya. Nggak usah, udah kelihatan kok. Laginya busur orang nggak enak kenapa-napa kelamaan makanya. Oke. Basically sangat bagus untuk yang
kolektor sih layak lah untuk dipunyain. Lucu-lucuan, pengen punya yang asimetris gini kayak Yumi, tapi bukan Yumi yang tarikannya panjang banget ya, 35 bro, berarti orangnya tinggi nih. Yang enak nih orang-orang tinggi gede nih yang make, sedap banget. Oh iya, kita closing ya, pindah dulu di situ. Ya knocking pointnya sih agak tinggi kalau buat gue, tapi ya udahlah, ini kan karakter ya, beda-beda. Mungkin bisa kelihatan di kurva dia agak tinggi gini karena ada di atasnya nih asimetris kan, jadi agak ke atas ngambil titik knocking pointnya. Ya overall busurnya bagus, Alibo yang saat ini bagus buat orang-orang yang narik-narik panjang yang pengen sampai 35 inch ya kan. Tapi busurnya juga panjang banget, tadi udah dicek 160 panjangnya, jadi ya ada sedikit perlu usaha lah untuk pakai busur ini. Yang beli busur ini ya lu naik motor agak PR gitu kan, jadi ya tapi busurnya ini enak untuk main ground, ini enak. Oh iya, gue mau cerita sedikit sebenarnya gini loh. Gue pernah bilang kalau busur Turkish itu identik untuk tarikan pendek. Jadi sebetulnya gini, bukan identiknya itu sebenarnya karena penggiringan sih kalau menurutku, penggiringan. Maksudnya yang beredar sekarang ini banyak kan bukan Turkish sebetulnya, Sipahi ya, yang kayak fake gitu kan, Sipahi ya, karena terkenalnya kayak gitu dibikin busur Turkish pendek ya kan, Turkish Sipahi. Tapi Turkishnya sendiri, fake Turkishnya sendiri misalnya contoh itu panjang sebenarnya. Jadi panjang pendek ini sebenarnya tergantung dari busur. Jadi Turkish pun ada busur tarikan panjangnya gitu loh. Cuman karena mungkin banyaknya juga Turkish itu karakternya agak sedikit horseback ya, lebih sedikit banyakan di horseback gitu ya. Penggunanya juga kan banyak di horseback. Jadi dia kebanyakan orang-orang yang pakai itu busurnya pendek-pendek, kecil-kecil. Jadi identiknya busur Turkish busur pendek. Padahal sebenarnya enggak. Kalau dilihat-lihat lagi di penjualan di luar negeri ya, kayak misalnya merek-merek Spearman, fake yang seri Turkish, bukan yang Sipahi, terus UN Tuo apa-apa itu ya, terus ada banyak lah sebenarnya, banyak Turkish juga itu sebenarnya panjang-panjang. Jadi nggak melulu busur Turkish tuh berarti busur pendek, bukan. Gue nggak mau juga jadinya nanti lu ngambil kesimpulannya seperti itu. Iya, Sipahi kan artinya juga emang short, nah tuh tambahan tuh dapat dari Pak kameramen. Nah kalau busur yang kayak begini emang busurnya panjang-panjang, kalau dijadiin pendek ya jadinya mini mancu gitu ya kan, terus mini UN Tuo tangcaan ya kan. Ya, cuman emang busurnya modelnya busur panjang, karakternya emang panjang, yang tarikannya panjang sampai 35. Jadi orang-orang yang senang tarikan panjang recommended sih ini. Secara finishing bagus, handshock vibrasinya itu agak lebih besar kalau busur-busur gini nih. Kalau lu nariknya pendek malah handshocknya gede. Coba kalau nariknya panjang sampai 34, 35, dari mulai 31 sampai 34, 35 ya harusnya ini enak. Tadi gue tarik panjang enak kok, busurnya enak banget, recommended lah. Tapi gue nggak tahu deh apa ada yang jual apa enggak di sini, soalnya ini kiriman barang. Nah gitu aja review hari ini. Terima kasih banyak buat Kang Sauki yang udah minjemin busurnya, akhirnya kita bisa review. Jadi kita punya knowledge tentang busur yang berbeda dari biasanya, tambahan wawasan ya, yang biasanya kan itu aja. Gue juga agak jarang sekarang review karena gue juga males, bosen kalau busurnya itu aja yang di review, pengen yang agak beda. Teman-teman yang mau nge-review, mau ngirimin busurnya silahkan, terutama yang belum pernah nge-review ya dan karyanya emang bagus. Kalau lu pede, kirim aja dulu ke sini, nanti urusan gimana-gimananya ngobrolin aja kita. Oke, itu aja review kali ini, semoga bermanfaat.
Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood.